mafia tanah menyelamatkan 1,19 triliun rupiah kerugian negara. Dua jemaah haji Tanjung Jambi Timur dirawat di RS Al-Nur Mekah. Polres Muaro Jambi menemukan barang bukti penyalahgunaan narkoba di Desa Mendalodara, Jambi, luar kota. Selamat sore pemirsa, hari ini Rabu 26 Juni 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Z Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Untuk informasi Jambi hari ini, Saudara, tim Satgas Anti Mafia Tanah mengungkap 3 kasus mafia tanah di Provinsi Jambi. Dari pengungkapan itu, tim Satgas selamatkan kerugian negara senilai 1,19 triliun rupiah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono memimpin langsung pengungkapan 3 kasus mafia tanah di Provinsi Jambi. Kasus tersebut terjadi di Tebo, Bungo, dan Kota Jambi. Dalam perkaranya, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini prosesnya sudah masuk dalam tahap pemberkasan dan persidangan. Tanah seluas 580.790 meter persegi berhasil diselamatkan dari aksi mafia tanah tersebut. Terungkapnya kasus tersebut setidaknya menyelamatkan kerugian negara yang mencapai 1 triliun rupiah lebih. Hal itu lantaran salah satu kasus mafia tanah tersebut mengganggu investor yang akan mendirikan pabrik minyak kelapa. Sementara itu dari 8 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai honorer di BPN Muaro Bungo dan saat ini sudah dipecat. Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan Kementerian ATR dan BPN di bawah kepemimpinannya bakal tegas dalam menghadapi mafia tanah tidak terkecuali oknum di kementeriannya. Kalau ada yang terlibat, dan saya yakin itu hanya oknum, mengapa? Karena yang lainnya telah bekerja dengan baik, berintegritas, dan telah menjalankan tugas-tugasnya selama ini untuk masyarakat. Tetapi tentu selalu ada oknum yang setelah kita ketahui memang punya niat tidak baik, melanggar hukum, melawan hukum, ya kita juga selesaikan ataupun kita berikan sanksi, termasuk juga kita selesaikan secara hukum juga. Selain itu, Satgas Mafia Tanah yang terdiri dari pemerintah, kepolisian, TNI, dan BPN bakal tegas menghadapi mafia tanah. Tim Satgas juga meminta masyarakat untuk segera mengurus pembuatan sertifikat tanah agar terhindar dari aksi mafia tanah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Menteri ATR BPN menyerahkan sertifikat tanah di Kota Jambi dan tentunya hal tersebut membuat masyarakat menjadi bahagia setelah puluhan tahun tidak memiliki sertifikat atas kepemilikan tanahnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Kota Jambi. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah menyerahkan langsung sertifikat tanah kepada masyarakat di Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Selasa sore kemarin. Salah seorang warga Sijenjang, Mustafa Kamal, mengaku senang bisa memiliki sertifikat tanah rumah. Pasalnya sejak tahun 1990, rumah yang ditempatinya tersebut belum memiliki sertifikat. Warga juga mengaku bahwa pembuatan sertifikat gratis tidak dipungut biaya. Sertifikat itu menjadi modal atas kepemilikan hak yang tidak bisa diganggu-gugat atau diambil oleh orang lain. Pak, sudah berapa lama kita tidak punya sertifikat? Sudah lama, baru sekarang ini. Sejak kapan tuh, Pak? Dari sebelum keluarga. Kalau sekarang baru dibangun, baru dibikin, rumah ini baru diserah sama saya. Artinya sudah sangat lama, Pak ya? Iya. Mungkin dari tahun kapan, Pak, kira-kira, Pak? Tahun 90-an lah. Sekitar 9 warga yang menerima sertifikat tanah di Kelurahan Sijenjang, Kota Jambi. Diharapkan masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah segera mengurus ke BPN Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Kesorotan lainnya, saudara, dalam segmen informasi seputar Haji 2024. Dua orang jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirawat di rumah sakit di Kota Mekah. Keduanya mengalami sesak nafas dan gangguan kesehatan. Diduga kelelahan, dua jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tergabung dalam kelompok terbang 25 BTH Embarkasi Antara Jambi dilarikan ke Rumah Sakit Arab Saudi Al-Nur Specialist Hospital di Mekah Al-Mukarrabah. Sebelumnya, kedua jemaah ini dilarikan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI dengan menggunakan ambulan oleh Tenaga Kesehatan Haji Kloter atau TKKH Provinsi Jambi. Dokter BTH Kloter 25 Eka Sapriana saat dikonfirmasi Selasa 25 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 waktu Arab Saudi mengatakan, dua orang jemaah haji tersebut atas nama Indo Ogo Daimataro, usia 96 tahun, jenis kelamin perempuan, dan Nara Matak, usia 75 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kedua jemaah tersebut berasal dari Kecamatan Nipah Panjang dan telah dirawat selama 2 hari. Jemaah tersebut mengalami keluhan batuk, sesak nafas, dan tidak nafsu makan, sehingga menurun kadar oksigen di dalam tubuhnya. Kondisi kedua jemaah tersebut masih akan terus dipantau hingga beberapa hari ke depan. Bapak Nara Mata dan Ibu Indo Mataru dibawa ke rumah sakit karena mengalami keluhan batuk, kemudian sesak nafas dan tidak nafsu makan, sehingga mengakibatkan penurunan kadar oksigen di dalam tubuhnya. Untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, maka kami dari Kloter BTH 25 segera membawa Bapak dan Ibu jemaah tersebut ke rumah sakit. Insya Allah keadaan Bapak dan Ibu akan segera membaik. Sementara itu, 140 jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kondisi sehat. Meskipun beberapa hari yang lalu, banyak jemaah haji yang mengalami kelelahan akibat mengikuti aktivitas puncak haji kemarin. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin memastikan bahwa seluruh jemaah haji asal Merangin dalam kondisi yang sehat. Namun, ada puluhan jemaah haji asal Merangin yang mengalami sakit ringan seperti batuk dan juga pilek. Kasih Haji Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Merangin Aziz mengatakan, seluruh jemaah haji Merangin berjumlah 340 orang yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini sudah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar dan dalam kondisi sehat. Namun ada puluhan jemaah haji asal Merangin yang mengalami sakit ringan seperti batuk dan pilek. Hal itu dianggap wajar selain karena faktor usia. Cuaca panas yang terjadi di Arab Saudi berpotensi menurunkan daya tahan tubuh. Jamaah sekarang setelah menyelesaikan puncak ibadah haji yang merupakan wajib-wajib haji, terakhir tadi dilaporkan bahwa untuk jamaah Kloter 28 telah melaksanakan tawaf ifadah, berarti jamaah untuk selanjutnya bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah saja lagi. Artinya seperti umroh sunnah, ziarah, terus ya bisa jadi ibadah-ibadah lainnya. Sementara kepulangan jemaah haji yang terbagi dalam dua kelompok terbang ini dijadwalkan tiba di kota Jambi pada tanggal 18 dan 22 Juli mendatang. Saat berada di kota Jambi, jemaah haji akan mengikuti proses penyambutan pemerintah Provinsi Jambi sebelum pulang ke Merangin. Jemaah haji Merangin dibagi dalam dua kloter, yakni Kloter 24 dan Kloter 28. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Usai melaksanakan puncak ibadah haji, kini jemaah haji asal Provinsi Jambi memanfaatkan waktu menjelang kepulangan untuk berziarah di Tanah Suci Mekah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan mendengarkan laporan langsung dari Bapak Haji Nuh, langsung dari Mekah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji Nuh, bagaimana kegiatan apa saja yang saat ini dilakukan oleh para jemaah haji? Alhamdulillah, pasca haji, alhamdulillah seluruh jamaah Provinsi Jambi yaitu melaksanakan kegiatan baik itu ziarah di kota Mekah, kemudian ada ziarah di kota Taif, kemudian ada yang melaksanakan berbagai umroh sunnah, baik itu di Tan'im, kemudian ke Ja'rana, kemudian Hudaybiyah. Ya, Pak Haji Nuh, saya melihat Pak Haji Nuh sekarang dalam kendaraan, sedang menuju ke lokasi mana Pak Haji Nuh? Alhamdulillah pada hari ini kami di Kloter 2526 itu melaksanakan ziarah di kota Mekah. Sudah mengunjungi Jabal Nur, Jabal Tur, kemudian Jabal Rahmah. Terakhir itu para jamaah kita arahkan
itu pergi ke pasar grosir yaitu Suk Kak Kia. Alhamdulillah para jamaah sudah berbelanja untuk membelikan oleh-oleh. Inilah kondisi di mobil, kita akan untuk berangkat ke hotel kembali setelah melaksanakan ziarah. Baik. Pak Nuh, ini ketika memang mengunjungi tempat-tempat bersejarah, salah satunya tempat yang sering diziarahi. Ini tempatnya yang di mana saja yang menjadi fokus utama, Pak Nuh? Fokus utama pagi tadi adalah Jabal Rahmah, karena para jamaah belum melihat puncak, yaitu Jabal Rahmah itu adalah pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Baik. Pak Nuh, bisa diceritakan tidak sedikit bagaimana suka dan duka menjelang kepulangan jamaah haji asal Provinsi Jambi ke Indonesia, Pak Nuh? Alhamdulillah, sukanya itu masih menetap di Kota Mekah selama hampir 15 hari lagi baru kita pergi ke Medina. Sedihnya itu ketika melihat kawan-kawan yang kloter awal sudah pulang. Rasanya ingin pulang juga, kata jemaah ini. Baik. Pak Nuh, terakhir kita ingin mengetahui bagaimana kondisi kesehatan jemaah haji saat ini. Apakah ada yang tengah mendapatkan perawatan ataupun juga perawatan lainnya, Pak? Alhamdulillah pasca ibadah haji, karena banyak jemaah kita juga kelelahan, kecapean karena melaksanakan berbagai rukun ibadah haji. Kemudian mungkin ada yang dirawat di klinik kloter, kemudian ada yang dirawat di KKI, kemudian ada yang di rumah sakit An-Nur karena kelelahan, pilek, batuk, dan sebagainya. Tetapi tidak ada yang terlalu kritis. Baik, Pak Nuh, luar biasa informasi yang diberikan oleh Pak Nuh sendiri, dan kami salam dengan seluruh rombongan yang ada di bagian belakang mobil. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga luar biasa. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Pak Nuh. Ya, saudara, tepat pada hari ini diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional, dan hal ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat aksi dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, pada momentum Hari Anti Narkotika Internasional atau HADI, para tokoh pemuda mengajak semua elemen masyarakat untuk memperkuat aksi dan kerjasama maksud kami dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di Muara Jambi. Pekerjaan rumah bagi pemerintah masih sangat besar dalam pemberantasan narkoba. Selain penduduknya yang banyak, letak geografis wilayah Muaro Jambi sebagai penyangga ibu kota Provinsi Jambi juga menjadi tantangan tersendiri. Memerangi penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga harus melibatkan semua pihak termasuk para tokoh pemuda. Salah seorang tokoh pemuda, Agus Susanto, mengatakan, penyalahgunaan narkotika saat ini telah menjadi fenomena yang mengancam kehidupan masyarakat. Persoalan yang dapat merusak generasi bangsa ini menjadi tanggung jawab bersama dalam pemberantasan, yakni dengan berperan aktif melaporkan kepada pihak kepolisian, baik terhadap transaksi maupun penggunaan yang terjadi di tengah masyarakat. Diharapkan nantinya menjadi kekuatan di Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Kita jaga narkoba, banyak aktivitas kegiatan ekstrakurikuler untuk para pelajar dan mahasiswa, dan juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas produktif lainnya supaya kita terhindar, kita jauhi narkoba, agar keluarga kita, orang-orang sekitar kita juga bangga dengan diri kita. Meski terkesan berat untuk melaporkan kepada aparat hukum, namun upaya itu harus dilakukan sebagai investasi dalam pencegahan demi terciptanya negeri yang benar-benar terbebas dari peredaran narkoba. Selaras dengan tema yang diusung pada Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini, yakni The Evidence is Clear, Invest in Prevention, atau buktinya sudah jelas, berinvestasilah dalam pencegahan. Satres Narkoba Polres Muaro Jambi juga telah berkomitmen, polisi akan bergerak cepat saat menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba, guna mengungkap pengedar maupun jaringan narkoba di bumi Sailun Salibai. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Memperingati Hari Anti Narkoba di tahun 2024 kali ini, Saudara, BNN Provinsi Jambi mengajak seluruh masyarakat untuk lebih menangkal peredaran narkoba. Lalu seperti apa peran dari masyarakat serta berapa banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang telah diungkap oleh BNN Provinsi Jambi? Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi Asar Fatalagi. Selamat sore Asar, seperti apa peran dari masyarakat sejauh ini untuk ikut membantu memberantas aktivitas peredaran narkoba, Asar? Bahwasanya saat ini saya sedang berada di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, di mana dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI tahun 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas aktivitas peredaran narkoba khususnya di Provinsi Jambi. Peran serta masyarakat ini untuk memberantas narkoba sangat amat penting, mengingat peredaran narkoba ini sendiri sangat dapat merusak generasi bangsa, khususnya anak-anak yang masih berduduk di bangku sekolah. Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan bahwasanya peredaran narkoba saat ini di Provinsi Jambi masih relatif tinggi, di mana masih ditemukan sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi, baik itu narkoba jenis sabu, ekstasi, hingga narkoba jenis ganja. Peredaran narkoba di Provinsi Jambi ini sendiri disinyalir wilayah Provinsi Jambi berada di jalur pelintasan antara provinsi dan pelintasan di pesisir sungai dan laut di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Menurut Brigjen Pol Wisnu Handoko, BNN Provinsi Jambi akan terus melakukan tindakan tegas bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi. Peran serta masyarakat sangat amat penting, khususnya untuk mencegah aktivitas peredaran narkoba itu sendiri. Selain dapat memberikan informasi kepada petugas BNN ini sendiri juga memastikan informasi yang diberikan aktivitas peredaran narkoba dari masyarakat akan menutupi semua informasi ini sendiri, bahwasanya sumber dari mana, dan ungkapan itu sangat penting agar peredaran narkoba di Provinsi Jambi dapat ditekan. Sementara itu, pemirsa, Badan Narkotika Provinsi Jambi sebelumnya juga berhasil mengungkap setidaknya 10 kg narkoba jenis sabu pada tahun 2003 silam, dan yang terbaru sekitar 2 kg narkotika jenis sabu. Dari pengungkapan itu, 3 orang pelaku dari 10 kg sabu telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, dan untuk 3 orang itu sendiri divonis 2 orang hukuman mati, yakni Asril dan Sukardi, dan Dery Saputra divonis dengan hukuman seumur hidup. Untuk 3 orang terdakwa itu saat ini sedang melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Jambi. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Asar Fatalagi yang melaporkan langsung terkait dengan seperti apa peran masyarakat untuk bisa memberantas narkoba di Provinsi Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Asar. Dan saudara, kita ke informasi lainnya. Polres Muaro Jambi kembali menggerebek lokasi yang dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Ada 2 lokasi yang disasar tim, yakni di Desa Senaung dan juga Mendalo Darat. Berbagai alat bukti ditemukan tim gabungan Satres Narkoba Polres Muaro Jambi di lokasi pertama, yakni Desa Senaung. Mulai dari 29 plastik klip kecil, 1 alat timbal digital, dan 6 buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik. Polisi juga menemukan 3 buah bong yang digunakan untuk alat hisap sabu dan 1 buah tabung kaca. Selain menemukan alat bukti, Satres Narkoba juga melakukan pembongkaran pondok yang dijadikan tempat bagi para penyalahgunaan narkoba. Kemudian tim melanjutkan penggerebekan di salah satu rumah di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko. Di lokasi tim ini tidak menemukan para pelaku. Namun sejumlah barang bukti kembali diamankan polisi dari lokasi. Di antaranya 4 buah alat hisap sabu, 23 plastik klip kecil, dan 15 buah plastik lop besar. Tim juga menemukan 8 buah sendok sabu dan 3 buah tabung kaca. Atas temuan sejumlah peralatan yang digunakan untuk konsumsi barang haram tersebut, tim memasang garis polisi terhadap 1 unit rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi pembelian dan penggunaan narkoba. Kades Mendalo Darat Bambang mengatakan
tidak mengetahui secara pasti siapa yang tinggal di rumah yang diberi garis polisi tersebut. Kalau itu warga kita, cuman sampai detik ini tidak tahu kemana posisinya. Kabur berarti ya? Mungkin bisa jadi. Yang itu berarti dikontrakan berarti? Disewakan katanya. Orang mana tuh yang disewa, yang menyewa? Tidak tahu sampai detik ini, tidak ada kabar. Tidak ada melapor ke kita berarti? Tidak ada melapor. Seperti burung lah kata Pak RT-nya kan, buruh harian lepas gitu kan. Iya, nyewa itu ya? Iya. Dari operasi yang dilakukan di 2 lokasi tersebut, Satres Narkoba Polres Muaro Jambi masih memburu para pelaku pemilik barang bukti yang ditemukan. Penggerebekan yang dilakukan Selasa sore kemarin berdasarkan laporan yang diterima polisi dari masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, pelaksanaan PPDB tingkat SD dan SMP di Kota Jambi mulai bergulir. Kepala sekolah dan guru diminta tidak terlibat dalam praktek pungutan liar atau pungli. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di tingkat SD dan SMP di Kota Jambi mulai berlangsung hingga 30 Juni 2024 mendatang. Kepala sekolah diingatkan untuk tidak terlibat dalam pungli atau menerima uang sogok dari wali murid. Hal itu dikatakan oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi saat rakor integritas PPDB dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kegiatan itu dihadiri oleh seluruh kepala sekolah SD dan SMP sekaligus penandatanganan fakta integritas. Pemerintah Kota Jambi menggandeng instansi terkait dalam pengawasan PPDB, baik media siber, Polri, dan unsur terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan PPDB yang berkualitas dan berintegritas. Itu nanti kita bangun sistem. Kalian sebagai wartawan tadi sudah ditekankan, kita semuanya punya kontribusi untuk mengawal PPDB ini secara berintegritas. Ya, bagaimana menjaga supaya tidak ada sogokan dan yang lain-lain, kita semuanya punya kontribusi untuk menjaga ini semuanya. Saya butuh bantuan, makanya perlu kerjasama menandatangani komitmen bersama ini. Ikatan wartawan kita undang, dari para kepala sekolah, organisasi sekolah juga kita undang. Ini semuanya bentuk dari kebersamaan kita sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan PPDB di Kota Jambi ini benar-benar berintegritas. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia turun tangan mengawasi pelaksanaan PPDB di Kota Jambi. Pihaknya juga berupaya untuk menindak tegas pelaku korupsi dalam pelaksanaan PPDB tersebut. Ada sebenarnya, ada di aplikasi Jaga, jaringan anti korupsi, jaringan pencegahan anti korupsi gitu, kira-kira kayak gitu. Nanti ada masuk di webnya Jaga itu, termasuk layanan pendidikan ini. Nanti saya kira apakah itu nanti kita bisa teruskan kepada APH setempat, dan kami kan Korsup koordinasi supervisi. Kalau hal-hal yang pencegahannya kami dengan Pemda selama ini yang kami jalankan, dan kalau hal-hal yang udah bau-bau ke arah penindakan biasanya kami koordinasi dengan instansi APH terkait juga bisa gitu. Pelaksanaan PPDB di Kota Jambi sudah berlangsung mulai Selasa 25 Juni kemarin hingga 30 Juni 2024 mendatang. Diharapkan PPDB dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke segmen menuju Pilkada 2024, Saudara. Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan koordinasi terhadap Sekda Merangin Fajarman karena pejabat berstatus ASN aktif ini telah mengambil berkas pendaftaran bakal calon Bupati Merangin di beberapa partai politik. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan koordinasi terhadap Sekretaris Daerah Merangin Fajarman terkait keikutsertaannya dalam bursa pencalonan kepala daerah. Pejabat berstatus aparatur sipil negara atau ASN aktif ini diketahui telah mengambil berkas pendaftaran bakal calon atau balon Bupati Merangin di beberapa partai, seperti Gerindra, PKS, P3, Perindo, Hanura, dan PKN. Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin, Himun Zuhri, mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah untuk mendalami dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari hasil klarifikasi, Fajarman telah mengajukan pensiun dini sebagai abdi negara, sehingga Bawaslu belum dapat menindaklanjuti dugaan pelanggaran Fajarman, karena SK pensiun dini Fajarman sedang dalam proses di BKN, dan itu di luar kewenangan yang bersangkutan. Menurut keterangan pihak BKPSDM Kabupaten Merangin bahwa yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri. Memang berdasarkan aturan
ASN yang akan mencalonkan diri itu harus mengundurkan diri pada saat pendaftaran, sebagai calon, dan sudah dipastikan berhenti pada saat ditetapkan sebagai calon. Bawaslu Merangin berharap agar seluruh ASN dapat menahan diri untuk tidak terlibat aktif dalam politik praktis ataupun tidak ikut serta mensosialisasikan bakal calon yang akan maju pada perhelatan Pilkada tahun ini. ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai hingga bergabung atau follow dalam grup ataupun akun pemenangan peserta pemilu. Aturan ini tercantum dalam surat keputusan bersama SKB yang ditandatangani 5 pimpinan kementerian lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, Kemenpan RB, KASN, dan BKN. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 62 petugas Pantarlih di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan memvalidasi atau coklit di 16.783 jiwa. Masyarakat diimbau agar menyiapkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk pencoklitan data pemilih. Sebanyak 62 petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih yang tersebar di 7 kelurahan di Kecamatan Muara Sabak Barat mulai melakukan tugas pencocokan dan penelitian atau coklit pemilih Pilkada 2024. Pencoklitan ini dilakukan selama 1 bulan ke depan, dimulai dari 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Ketua PPK Muara Sabak Barat Joni Iskandar mengatakan, berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4, 62 petugas Pantarlih ini akan memvalidasi 16.783 jiwa di Kecamatan Muara Sabak Barat. Jumlah DP4 itu naik dibandingkan dengan daftar pemilih tetap atau DPT yang telah ditetapkan pada bulan Juni 2023. Berjumlah 16.258 pemilih atau naik sebanyak 525 pemilih. Sementara untuk jumlah TPS di Kecamatan Muara Sabak Barat mencapai 40 unit. Sesuai dengan ketentuan PKPU 8 tahun 2022, Pantarlih berkewajiban membantu PPS dalam menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran. Selain itu, mereka harus menyusun dan menyampaikan laporan coklit kepada PPS. Pihak PPK juga mengimbau masyarakat agar menyiapkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk pencoklitan data pemilih. Di Muara Sabak Barat itu berjumlah 62 untuk Pilkada 2024, jumlah TPS itu berjumlah 40. Kalau pemilu sebelumnya jumlah TPS itu 63, jumlah Pantarlihnya juga 63. Jumlah DP4 di Muara Sabak Barat itu berjumlah 16.738 untuk Pilkada 2024. Coklit merupakan langkah awal yang penting agar memastikan semua warga yang berhak memilih terdaftar dengan benar. Dengan demikian, Pilkada 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan dapat berlangsung dengan partisipasi yang tinggi dan hasil yang kredibel. Klifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, saat ini 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi dapat membuat sertifikat elektronik setelah diluncurkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan di segmen editorial usai jeda. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, Saudara, dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia luncurkan pembuatan sertifikat elektronik di 7 kantor pertanahan di Provinsi Jambi. Saat ini masyarakat di 11 kabupaten kota Provinsi Jambi dapat membuat sertifikat elektronik. Guna memaksimalkan keamanan hak atas tanah bagi masyarakat, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono meluncurkan program pembuatan sertifikat elektronik di 7 kantor pertanahan Provinsi Jambi. 7 kantor pertanahan tersebut yaitu BPN Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarawangun, Merangin, Kerinci, dan Tebo. Sebelumnya 4 daerah juga sudah diluncurkan sertifikat elektronik oleh Gubernur Provinsi Jambi Al-Haris, sehingga lengkap di 11 kabupaten kota Provinsi Jambi dapat membuat sertifikat elektronik.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sertifikat elektronik ini merupakan inovasi transformasi digital dalam sektor pertanahan guna mewujudkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan akuntabel. Selain itu, manfaat dari sertifikat elektronik ini juga menawarkan kemudahan dan keamanan bagi pemilik tanah, sehingga minimalisasi aktivitas mafia tanah. Masyarakat juga diimbau untuk mengubah produk BPN ke elektronik. Menyelesaikan masalah atau sengketa, apalagi konflik, ini tidak mudah, tidak sederhana karena sudah ada yang puluhan tahun, belasan tahun, dan melibatkan banyak elemen. Oleh karena itu, ada proses dan waktu yang memang harus kita juga harus bersabar, tetapi saya ingin meyakinkan kita akan percepat progresnya, akselerasinya. Pada kegiatan ini, Menteri Agus Harimurti Yudhoyono juga memberikan sertifikat ke masyarakat Tanah Ulayat di Kabupaten Kerinci. Yogi Ramadhani, Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Provinsi Jambi menjadi provinsi ke-9 di Indonesia yang dapat membuat sertifikat elektronik setelah diluncurkan pelayanan di 11 kabupaten kota oleh Menteri ATR Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono. Dan diharapkan masyarakat dapat mengubah sertifikat tanahnya menjadi sertifikat elektronik untuk mencegah adanya konflik. Gubernur Jambi Al-Haris menyambut Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia (ATR RI) Agus Harimurti Yudhoyono AHY di rumah dinas Gubernur Jambi. Kedatangan Menteri ATR RI ini bertujuan meluncurkan 7 pelayanan pembuatan sertifikat elektronik di kantor pertahanan. 7 kantor tersebut yakni di Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, Merangin, Kerinci, dan Tebo. Provinsi Jambi menjadi provinsi ke-9 di Indonesia yang sudah dapat membuat sertifikat elektronik di kabupaten kota. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kantor pertahanan sangat luar biasa. Hal ini tampak dari beberapa sengketa yang sudah diatasi, seperti sengketa suku anak dalam dan perusahaan. Al-Haris juga mengatakan, untuk memudahkan masyarakat membuat sertifikat elektronik, pihaknya saat ini tengah fokus membenahi desa yang blank spot, agar seluruh masyarakat dapat mengakses internet untuk membuat sertifikat elektronik. Jadi dulu konflik SAD tanah yang dikuasai oleh suku anak dalam itu tuntas oleh BPN. Waktu singkat luar biasa. Dan warga Jambi terima kasih banyak. Yang berikutnya juga ada beberapa konflik di daerah, tapi alhamdulillah juga karena teman-teman kita ini kolaborasi luar biasa, kata-kata ini juga tidak ada yang begitu membahayakan. Ya ada satu dua, tapi masih bisa kita redam, kita cari solusi terbaik lah. Gubernur Al-Haris juga mengatakan, sertifikat elektronik ini menjadi sangat penting. Pasalnya dapat mencegah terjadinya konflik lahan, untuk itu masyarakat diimbau dapat mengubah sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik. Yogi Ramadhani, Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih opini WTP yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Karena pemerintah Provinsi Jambi dinilai dapat menyajikan laporan keuangan pemerintahan daerah tahun anggaran 2023 dengan baik. Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mempertahankan predikat WTP untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Penyerahan hasil pemeriksaan keuangan tersebut secara resmi diberikan oleh anggota 5 BBK RI Ahmadi Nur Supit dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, WTP menjadi motivasi pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Memaknai hasil pemeriksaan sebagai wujud evaluasi penggunaan keuangan menjadi pondasi yang efektif untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Terkait masih adanya beberapa kelemahan yang disampaikan dalam hasil pemeriksaan BPK, Al-Haris akan segera mengkoordinasikan perangkat daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang disampaikan.
Efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas yang diperiksa merupakan salah satu indikator kinerja yang harus dipenuhi. Kita juga patut bersyukur karena pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 telah selesai diaudit oleh BPKRI Wakilan Provinsi Jambi dan telah dilakukan penyerahan hasilnya pada hari ini. Dan alhamdulillah kita kembali meraih wajar tanpa pengecualian. Al-Haris berharap WTP menjadi momentum untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah Provinsi Jambi yang diiringi dengan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Jambi menggelar sosialisasi optimalisasi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2024. Sosialisasi kali ini dilaksanakan guna memastikan bahwa kinerja capaian IKPA dapat berjalan dengan maksimal. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN TPS 1 Jambi menggelar sosialisasi optimalisasi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA tahun 2024 di Aula KPPN Jambi Selasa siang kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan guna menyosialisasikan petunjuk teknis IKPA tentang Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor 5 PB 2024. Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal KPPN Jambi Ahmad Junaidi mengatakan, dengan dilaksanakan kegiatan ini, para satuan kerja KPPN dapat lebih optimal mengejar capaian IKPA secara optimal. Beberapa pemaparan disampaikan pada pelaksanaan ini, seperti strategi optimalisasi capaian IKPA, hingga tips dan trik untuk mencapai capaian 1000% kinerja. Sementara itu, dengan dilaksanakannya kegiatan ini, para peserta dapat mengimplementasikan materi yang telah disampaikan di tahun 2024. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci melanjutkan pembangunan jalan antar Desa Sanggaran Agung menuju ke Desa Talangkemulun, Kecamatan Danau Kerinci. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari Ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi Hari Ini, Saudara. Ya, pemerintah Kabupaten Kerinci berencana kembali melanjutkan pembangunan jalan antar desa di Kabupaten Kerinci. Pembangunan jalan tersebut membutuhkan anggaran mencapai 27 miliar rupiah. Perbaikan jalan penghubung antar desa dari Desa Sanggaran Agung menuju Desa Talangkemulun, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci rencananya akan kembali dilanjutkan. Pejabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan, pemerintah Kabupaten Kerinci sudah menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar perbaikan jalan antar desa di Kabupaten Kerinci, terutama di Kecamatan Danau Kerinci, bisa kembali dilanjutkan pada tahun 2024 ini. Perbaikan jalan penghubung antar desa sepanjang 6 km tersebut baru selesai dikerjakan sepanjang 800 meter pada tahun 2023. Perbaikan jalan desa ini dilakukan melalui program instruksi Presiden atau Inpres terkait jalan daerah yang mengalami kerusakan dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai 27 miliar rupiah. Menyangkut dengan anggaran ini program Inpres, ya, bantuan instruksi Presiden yang sudah dianggarkan tahun 2024 ini sebesar 27 miliar jalan dari Sanggaran Agung sampai ke Tanjung Mas. Nah, ini sudah kami surati di kementerian bahwa kita minta agar ini dilaksanakan secepat mungkin. Dengan adanya perbaikan jalan penghubung antar desa, masyarakat bisa menikmati pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungu mencatat bahwa kasus demam berdarah dengue sempat naik di awal bulan Januari di tahun 2024 kali ini. Namun, di bulan Juni, kasus DBD sudah kembali turun. Memasuki pertengahan tahun 2024,
Tepatnya di bulan Juni, Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo mencatat adanya tren penurunan kasus demam berdarah denggi atau DBD. Kadis Kesehatan Kabupaten Bungo, Safrudin Matondang, mengatakan kasus DBD pada pertengahan tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data P2PM, kasus DBD tertinggi pada bulan Januari 2024 di Kecamatan Pelepat Ilir dengan jumlah 35 kasus. Sedangkan terendah berada pada bulan Juni dengan 6 kasus, namun tidak ada pasien DBD yang meninggal dunia. Semua kembali sehat setelah mendapatkan perawatan di RS Handafi Muaro Bungo. Sebelumnya, Dinkes sudah melakukan upaya maksimal dengan turun ke masyarakat dengan mengajak pihak RT RW serta setiap dusun dengan mengedukasi untuk melakukan gerakan 3M. Serta bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan agar tidak ada lagi sarang nyamuk penyebab DBD. Selain itu, tim pencegahan dan pengendalian penyakit menular P2PM Dinkes Bungo juga aktif memantau kasus DBD dengan memberikan bubuk abate kepada warga untuk ditebar dalam bak mandi serta melakukan fogging. Warga diminta menguras bak mandi sekali seminggu secara berkala dan menerapkan pola hidup bersih dan 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang atau mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat sarangnya nyamuk Aedes aegypti. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, setelah menetapkan 1 orang tersangka, kasus kecelakaan kerja di PetroChina justru dihentikan penyidik. Menurut polisi, kasus dihentikan setelah ada kesepakatan damai antara PetroChina dengan keluarga korban. Setelah proses panjang, Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jambi menghentikan kasus kecelakaan kerja di PetroChina. Penghentian tersebut diumumkan penyidik pada Selasa kemarin. Menurut penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi, penghentian kasus PetroChina tersebut berdasarkan kesepakatan damai antara pihak PetroChina dengan keluarga korban. Kasusnya nanti bakal diupayakan untuk proses restoratif justice. Padahal dalam kasus ini, penyidik telah mengumumkan 1 orang tersangka berinisial K dan merupakan PLT Acting Field Manager di PetroChina pada bulan Februari lalu. Ia ditetapkan tersangka lantaran diduga lalai dan mengabaikan prosedur saat pemasangan pipa. Sekarang memang kita dapat informasi bahwa memang antara korban dan terlapor ya, itu sudah melakukan upaya perdamaian ya disaksikan oleh desa, dan selanjutnya disampaikan itu dilaksanakan restoratif justice ya berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021, sehingga rencananya itu akan dilaksanakan SP3. Diberitakan sebelumnya pada Minggu dini hari 18 Desember 2022 lalu, pipa gas milik PT PetroChina di Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara meledak. Peristiwa tersebut menyebabkan 8 karyawan subkontraktornya menjadi korban dan 2 diantaranya meninggal dunia. Belum genap sebulan, pada tanggal 9 Januari 2023, tangki minyak milik PetroChina di RT 01 Dusun 1, Deliba, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar. Insiden tersebut menyebabkan 4 orang pekerja dilarikan ke rumah sakit karena terluka bakar. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memperingati Hari Bayangkara ke-78, Polres Tanjung Jabung Barat memberikan bantuan sosialisasi ataupun juga presisi berupa pelampung. Dan sebanyak 1.000 pelampung diberikan kepada nelayan maupun para pengguna angkutan air di pesisir Laut Kuala Tunggal. Momen Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Kapolres Tanjung Jabung Barat Polda Jambi menyerahkan bansos presisi pembagian 1.000 pelampung. Pembagian 1.000 pelampung sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan nelayan di Kuala Tunggal. Momen Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Kapolres Tanjung Jabung Barat Polda Jambi menyerahkan bansos presisi pembagian 1.000 pelampung. Pembagian 1.000 pelampung sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan nelayan di Kuala Tunggal. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki dan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat memberikan langsung pelampung di sejumlah pelabuhan penyeberangan dan kepada nelayan yang sedang melakukan aktivitas melaut. Kapolres mengatakan, pembagian pelampung dilaksanakan serentak dengan melibatkan Pemda dan unsur Forkopimda.
Pemberian pelampung sebagai bentuk kepedulian Polri, serta untuk menyadarkan masyarakat nelayan akan pentingnya keselamatan selama melaut. Karena mayoritas dari masyarakat di Nungkalilir ini mata pencahariannya di laut, sehingga untuk menyadarkan dan menumbuhkan kesadaran kepada seluruh masyarakat untuk membekali diri dengan pelampung pada saat nanti berlayar mencari nafkah di laut. Ini juga kita dorong kepada seluruh masyarakat dan juga pemerintah daerah, kita saling mengingatkan bahwa keselamatan di laut adalah yang nomor satu. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Polri. Dengan pemberian pelampung diharapkan mampu meminimalisasi kecelakaan selama nelayan melaut. Pertama kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih pada Pak Kapolres dan seluruh jajaran dalam rangka Hari Bayangkara. Mudah-mudahan para nelayan kita juga sadarkan selalu melengkapi peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menjaga, menjamin jiwa mereka sehingga dapat Pembagian pelampung tidak hanya kepada nelayan, tapi juga kepada warga, khususnya anak-anak yang berdomisili di sepanjang pesisir laut Pantai Tibur. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, penyidik Subdit 1 Kamnek menghentikan kasus dugaan kecurangan seleksi P3K di Kerinci. Menurut polisi, dari keterangan saksi ahli dari BKN dan Kementerian Pendidikan tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Kasus dugaan kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akhirnya dihentikan penyidik Subdit 1 Kamnek Ditreskrimum Polda Jambi. Penghentian tersebut setelah kepolisian mendapatkan keterangan saksi ahli dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendidikan. Dari hasil pemeriksaan saksi ahli, polisi mendapati adanya aturan khusus 3 kabupaten yang telah disetujui oleh kementerian. Sehingga dalam proses seleksi, Pemda diperbolehkan untuk menambah nilai seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT. Meski demikian, penghentian kasus ini masih berdasarkan hasil gelar perkara yang akan dilaksanakan minggu depan. Bukti dan keterangan ya, terhadap kasus yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana. Ya, nanti dasarnya apa? Silakan rekan-rekan tanyakan kepada kementerian. BKN sama BKN dan pendidikan. Karena ada nilai-nilai yang dikeluarkan berdasarkan aturan. Ya, aturan dari 3 kabupaten kota di Provinsi Jambi ini yang punya aturan yang sudah diajukan kepada pusat pendidikan dan sudah disetujui, sehingga keluarlah nilai-nilai SKTT ya. Diperbolehkan untuk menambahkan nilai SKTT. Diperbolehkan menambahkan nilai SKTT. Sebelumnya, kisruh seleksi penerimaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di pemerintah Kabupaten Kerinci dilaporkan ke Polda Jambi. Laporan itu dilayangkan oleh Aliansi Honorer Nasional AHN Kerinci terhadap 3 orang pejabat pemerintah di Kabupaten Kerinci. Mereka menilai ada kecurangan yang dilakukan oleh 3 pejabat pemerintah Kabupaten Kerinci tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Hazar Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.